Oke, halo teman-teman, kembali lagi di KRL Motovlog. Mau kemana bapak ini? Oke, jadi sesuai judul, gue kena tilang. Nah, hari ini gue mau sidang sih. Jadi long story short, gue kena tilang di satu tempat yang akhirnya gue kena dua pasal sekaligus. Jadi pasal pertama itu gue ngelanggar rambu satu arah, yang mana itu tolol banget sih. Gue pun nggak bisa mengelak, nggak bisa membela diri, emang gue yang tolol waktu itu. Terus yang kedua, gue kena pasal perkara spion ini nih. Jadi gue kondisinya waktu itu kena tilangnya, gue lagi nggak pakai spion standar. Terus si spion bar N nya gue tekuk ke dalam kayak gini. Gue sengaja nekuk karena kadang-kadang gue mau pakai standar, mau ke itu kan, mau jalan ke daerah rawan gitu. Jadilah gue standby-in aja dalam jok. Taunya gue ketilangnya pas lagi nggak pakai ini. Aduh, tolol banget, nggak bisa mengelak. Dua-dua pasal gue kena, gue nggak bisa ngelak. Apa ya, pasal 285 sama 265 kalau nggak salah. Ini nih gue foto ini. Nah, itu gue kenanya 2 minggu yang lalu lebih kurang. Dan sekarang gue mau ngambil SIM yang ditahan ke tempat sidangnya. Ya, akhirnya malah jadi konten gitu loh, dapat ide buat konten. Ya, penasaran kan berapa biayanya? Mana tahu ini informasi juga buat teman-teman yang mengalami hal serupa. Tonton terus KRL ya, jangan lupa like dan subscribe-nya sebelum itu. Bukit Tinggi nggak seru sekarang motornya kena terus. Jadi aduh ya, helmnya atulah ulah digantung gitu, punya helm teh. Tabang ya bang. Oh ya lah. Ya bang. Untung ada depan polisi lo, kalau enggak ya ngikut gua lo nanti ke kejaksaan nih mau sidang. Hati-hati makanya pakai helm teh. Dulu gue pernah ketilang 2021 perkara ini nih, lagi kepake. Nah, di situ makanya kalau lo nonton video gue yang awal-awal tuh, gue bikin video tentang polemik spion bar N di Wakanda. Tuh ada polisi ngejar juga tuh, dapat lagi. Jadi di situ gue curhat perkara gimana sih spion bar N itu nggak jelas begini sih itunya, aturannya gitu. Kenapa kalau dia hitung-hitung secara aturan sih emang nggak ada pelanggarannya ya si bar N tuh. Tapi di pasalnya gue seolah-olah nggak ada spion di motor ini gitu. Dan sekarang tahun ini gue ditilang lagi karena ketololan. Jadi let's see, hari ini gue bakal sidang. Sebenarnya sidangnya sih itu bukan literally sidang ya. Kita tuh kesana tuh cuma bayar duit aja, setor duit, serahin kartu surat tilangnya, terus nanti dibalikin yang disitanya. Kalau gue sih SIM C ya, nggak ada sidang-sidangan sih, cuma namanya istilahnya sidang aja. Jadi ya, let's see bayarnya berapa. Nah, ini tempatnya. Kalau dilihat parkiran motor ramai juga sepertinya yang kena tilangin. Mengurus surat tilang? Oh, di ujung? Oke. Terima kasih, Pak. Ke dalam, Pak? Yang tilang? Tunggu dah bang, ulangnya dulu. Oh, ngantri dulu. Tilang apa? Hah? Ada tilang apa? Iya. Kalau mau sih.
Ya udah gitu aja. Dan lu tahu bayar berapa? Cuma 60.000. Oke. Buat ngedapetin ini. Emang ya miris nggak sih gitu? Gue menangkap itu sebagai suatu hal yang miris gitu. Karena apa? Ketika gue ditilang, gue ditawarin bayar langsung ke Polres. Dan kalau bayar ke Polres itu katanya langsung dapat SIM-nya di hari ditilang itu juga gitu, ya kan? Terus gue nggak tahu nih nominalnya berapa. Jadi tadi gue sempat ngobrol sama orang-orang yang di antrian. Lu pada mungkin lihat di video gue ya. Dan ternyata salah satu dari mereka ada yang pernah coba ngambil langsung ke Polres, dan dia keluar duit 150.000 loh. 150.000 bayar di Polres. Sementara lu sidang aja itu cuma 60.000, gua kena 2 pasal padahal 60.000 doang. Kayak wow gitu loh. Ada yang ingin saya pertanyakan ini ke gue males sih. Gue nggak akan ngebahas instansinya itu, tapi ya gue membahas sistemnya. Kok bisa gitu ya? Dan jadi gue ngasih informasi juga buat teman-teman ini, kalau misalnya kalian kena tilang, udah tilang minta sidang, nggak usah bayar di tempat, nggak usah bayar di kantor mereka segala macemnya itu. Ya sekalipun itu kesalahan kalian nih, nggak usah segala diiyain tawaran mereka bayar di kantor mereka ya. Sidang aja, bilang sidang. Bukannya apa-apa, sayang duit loh. Maksudnya 150.000 ke 60.000 kan lumayan itu. Mending nungguin sidang. Kadang ya gitulah ya. Negara Wakanda emang konyol banget. Jadi ya FYI, sekali lagi gue bilang, gue ceritain lagi dari awal, gue kena tilang yang membuat gue harus kena 2 pasal. Yang pertama, gue ditilang pasal 287 apa 285 apa 267, pokoknya tadi gue udah fotoin ya di bagian awal video. Gue kena tilang itu pertama karena ngelanggar rambu satu arah. Ya oke, itu kesalahan gue, emang tolol banget sih waktu itu. Yang kedua, gue kena pasal spion. Jadi ya I don't use this, gue nggak make ini. Dan spion si ini pun lagi kayak posisinya ketekuk. Ya bisa dibilang nggak ada spion lah, ya udah oke gitu. Kalau memang denda maksimalnya masing-masing pasal itu totalnya bisa jadi 700 ribuan lebih denda maksimal, tapi ya gitu. Makanya kalau kalian kena tilang itu tuh disidang aja, minta sidang aja. Cuma kena 60.000 dari 700.000, kan jauh banget lumayannya tuh. Jadi itulah, ini kontennya pendek gini aja buat ngasih tahu teman-teman aja gimana prosesnya kalau kena tilang. Oh iya, tadi lupa prosesnya, lupa. Jadi kalau tadi ngikutin arahan tadi ya, harusnya kalian kena tilang itu tuh nanti kalian ke kejaksaan buat ngambil barang sitaan yang ditilang. Terus nyampe di kejaksaan tadi, kalian tadinya tuh disuruh ngisi di situs e-tilang kejaksaan. Jadi masukin nomor seri yang ada di bagian pojok kiri surat tilangnya, itu ada barcode gitulah, ada nomina, ada angka yang harus diisi di situ. Masukin angkanya ke aplikasi e-tilang kejaksaannya. Nah, nanti di situ muncul tagihannya. Kalian bisa setor m-banking, terserah kalian lah, pokoknya setor ke sana rekeningnya. Ada nomor rekening gitulah. Itu seharusnya, cara seharusnya. Sementara tadi katanya jaringannya lagi error. Jadilah bayarnya manual langsung ke si mbak-mbak kejaksaannya tadi. Gue bayar sejumlah 60.000 buat 2 pasal ini. Gitu guys. Nggak ribet-ribet banget tuh sebenarnya ke sidang itu. Cuman mungkin dulu memang sidang tuh ya bener-bener sidang ya. Kalian disidang sama hakim, kesalahannya apa, mengakui nggak kesalahannya ini itu. Pokoknya kalian bener-bener sidang. Cuman kalau sekarang belakangan sih kayaknya
Ya pelanggar banyak ya. Kayaknya hakim nggak ada waktu juga buat ngenyidang semua pelanggar di Indonesia ini. Jadilah mungkin dibikin kebijakan baru ya, sidang tuh cuma langsung bayar aja gitu. Dah ya, semoga konten singkat ini bermanfaat buat kalian yang calon-calon kena tilang. Well, ya gua rasa videonya sampai situ dulu aja deh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video-video KRL lainnya ya. Jam gadang nih, udah lama nggak liatin jam gadang ke kalian. See ya.